Shalom. Welcome to SFJ. Mari sebelum kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor David Lai dari Malaysia. Kita mau menaikkan beberapa pujian, kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati, kita fokus pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur malam hari ini ya Tuhan, kalau pemeliharaan-Mu sungguh sempurna ya Tuhan, dari pagi hingga sekarang ya Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kami ya Bapa. Enggak berkesudahan ya Tuhan, kasih-Mu ya Bapa. Glory to glory ya Tuhan di kehidupan kami ya Tuhan. Kami enggak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kami terberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau take control ya Tuhan, acara kami ini, acara persekutuan doa ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Semua firman yang dibagikan ya Tuhan, boleh tertanam berakar di dalam hati dan pikiran kami. Boleh menguatkan, boleh mengobati, boleh kami mengalami terobosan ya Tuhan. Terima kasih, berkati Alex yang akan bawa pujian, berkati multimedia, berkati juga Pastor David Lai dengan revelation yang akan diberikan kepada kami, dibagikan kepada kami ya Tuhan. Take control ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagimu. Hanya namamu yang kami sembah Tuhan. Hanya namamu yang ditinggikan, hanya namamu yang ditinggikan, Yesus. Oh ya Rama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah pujian hormat kuasa bagi Raja.
Engkau atas perbuatanku. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sama-sama kita bangkit berdiri, come on. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memujikan pesan-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji
Jesus, name above all names, Jesus. Oh, we worship your mighty name, Jesus. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day, oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah
kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Ku. You are holy, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita sembah Ku sembah, kita mau siapkan hati kita. ku
glorify your name. Thank you, Jesus. Tutup bungkus di dalam darahmu, Yesus. Sembunyikan di balik salibmu, Yesus. Setiap pelayanan setiap kami, Tuhan, bukan hanya untuk kemuliaan bagi kami, Tuhan, tapi hanya Engkau saja, Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau dimuliakan di setiap kami, Tuhan. Engkau yang bertata di setiap kami, Tuhan. We welcome you, Lord. Urapi Tuhan hamba-Mu, Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan. Yang akan menerjemahkan juga, Tuhan. Untuk tim multimedia juga, Tuhan. Semua, Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu dan darah-Mu, Yesus. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan, Tuhan, apa yang menjadi hati-Mu, Tuhan. Buat teman-teman kami, Tuhan, yang mungkin sudah banyak liburan, Tuhan. Banyak juga, Tuhan, yang sudah mungkin juga ada acara keluarga, Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang membukakan juga, Tuhan, hati mereka, Tuhan. Kau jagai mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami menyerahkan semua, Tuhan, fellowship hari ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu saja, Yesus. Amin. Where's my interpreter? Pak Singgu ke toilet. Please. Hallelujah, praise the Lord. Well, good evening. Selamat malam. I hope everybody is happy today. Saya harap semua berbahagia hari ini and have a wonderful day in the Lord. dan mengalami hari-hari yang bahagia di dalam Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Well, this is something new. You know, we used to have fellowship in the house, but now it's in the church. Dan ini adalah sesuatu yang baru. Dulu kita ada di rumah, sekarang sudah di gereja. And I believe that God has something in store for you all. Dan saya percaya Tuhan mempunyai maksud tertentu untuk kalian semua. There's always a new beginning. Selalu ada pemulaan yang baru. Amen. Amin. And whenever there's a new beginning, it doesn't matter. You can start small, but at the end of the day, it's going to be big. Ketika ada pemulaan baru, kita bolehlah Just berasal dari like, kecil, sekarang bisa menjadi just like besar. the mustard seed is very small, Seperti biji sesawi itu kecil, but because that the mustard seed, you know, is planted. karena biji sesawi itu tertanam. Amen. If it's not planted, it's still useless. Kalau biji sesawi itu nggak tertanam, itu percuma. Because the mustard seed doesn't matter how big or how small the seed can be, but when it's planted, Kecil benih itu, tapi saat ditanam, amen, it shall become a big tree. pasti menjadi pohon yang besar. And so, you know that the future is going to be brighter and better. Berarti masa depan akan lebih cemerlang dan lebih baik. Amen. You know, when you look back later Saat- on in times to come, Saat saudara menoleh ke belakang di waktu-waktu mendatang nanti, you will see, you know, that how the hand of God is upon this fellowship. kau akan lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai persekutuan doa ini. Amen. So when we start with small, it doesn't matter because we are going to up and upgrade. Nggak masalah kita mulai dengan kecil jumlahnya, tapi kita akan berakhir dalam jumlah besar. How many of you believe that God will do that for Siapa you? percaya Tuhan pasti melakukan ini bagi kita di sini. Amen. All right, so the title for the message tonight is called Victory and Abundance. Topik firman hari ini ialah kemenangan dan kelimpahan. All right, let's open our Bible to the book of Deuteronomy chapter 20 verse 4. Mari sama-sama lihat kita Ulangan 20 ayat 4, saudaraku. You know, the Bible tells us that for the Lord is he who goes with you. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, sebab Tuhanlah yang menyertai engkau. Amen. How many of you are walking with God? Siapa yang tetap berjalan beserta dengan Tuhan? You know, the purpose that God do not just walk with you, but also he fights for you. Nah, kita lihat di sini Tuhan bukan hanya berjalan menyertai kita, tapi dia juga berperang bagi kita. Amen. So every day when you go out to work, Jadi setiap hari waktu kita pergi berangkat kerja, you know that God goes with you. ingat Tuhan
bergerak, berjalan How bersama many of you saudara. believe that God goes with you? Percaya firman Tuhan, Tuhan menyertai kita, berjalan bersama kita? Just to talk to you? Apakah cuma untuk ngomong-ngomong saja? It's more than that. Lebih dari itu saudaraku. Amen. When he goes with you, he also fight for you. Saat dia berjalan beserta engkau, dia juga berperang bagimu. Whether you're in business, ministry, Baik dalam bisnis atau pelayanan, you know that your God will fight for you. Allah lah yang akan berperang bagimu. When God fight for you, Nah, saat Allah berperang bagimu, you are more than conqueror. saudara dibuat dari lebih dari penakluk, lebih dari pemenang. Every day you should be victorious. Artinya setiap hari kita harusnya berkemenangan. Amen. Because the Bible tells us that Karena Alkitab yang berkata begitu. he fight for us to give us the victory. Maksud tujuan dia berperang bagi kita apa? Memberikan kemenangan kepada kita. Hallelujah. Are you glad that we have a God who fight for us? Tidakkah kita bahagia, senang bahwa kita punya Allah yang berperang bagi kita? Amen. You know, it is a good news. Ini berita baik saudaraku. Because a lot of things are happening in our world right now. Sebab banyak hal sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini saudaraku. Amen. You know, with a lot of changes, economy, you know, Dengan banyaknya instability. perubahan, baik dalam perekonomian, ketidakstabilan terjadi. Yeah, recently, a few days ago, Belakangan ini ya, beberapa hari yang lalu, you know, the richest woman in Indonesia, wanita terkaya di Indonesia, yeah, her share price in the stock market, ya pasar sahamnya saudara, she lost more than 30% or even more. kehilangan lebih Just dari in one day, 30% bahkan in 30 lebih. minutes. Dalam waktu 30 menit saja Amen, saudara, it's dalam very satu hari. scary. Sangat mengerikan. Yeah, saudara. but when you have a God that fights with you, Tapi kalau saudara memiliki Allah yang berperang bagimu, you know that you can grow from glory to glory, saudara dapat bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. from victory to Dari victory. kemenangan kepada kemenangan. Amen. You know, when God fight for you, there'll be an increase. Maka kalau Tuhan dia berperang bagi kita, pasti ada peningkatan. And 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Korintus pasal 15 ayatnya ke-57 saudara. But thanks be to God, Dikatakan kita bersyukur kepada Tuhan you know, who give us the victory through our Lord Jesus Christ. yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Jesus has given you and I the victory. Artinya kemenangan itu sudah diberikan Yesus kepada saudara dan saya. And so every believer cannot become a loser. Karena itu setiap kita orang percaya tidak seharusnya menjadi pecundang. Amen. We all can become victor. Kita bisa jadi pemenang. Because God is the one that wants to make us the victor. Karena Tuhanlah yang ingin menjadikan kita para pemenang-pemenang How many of us itu. can believe that 2025 can be a victorious year? Saya percaya tahun 2025 menjadi tahun kemenangan bagi kita, saudara. Amen. Have a new beginning this year Ya, dengan awal yang baru tahun ini. because God is the one that will give us the victory. Sebab Tuhan sendirilah yang memberi kemenangan kepada kita. Not just the victory, Bukan hanya kemenangan, but saudara. also the abundance. Tapi juga kelimpahan lebih dari cukup. Yeah, Jesus said the thief come to rob, kill, and destroy. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. You know, but Jesus came to give us life and life much more abundantly. Tapi Yesus datang, ya dia datang memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Inggrisnya berkata lebih dari kelimpahan. Amen. In all areas in our life, Artinya ini harusnya terjadi dalam seluruh bidang hidup kita. in our family, Baik dalam urusan our keluarga, work, tempat in our kerja, career, dalam karir in our kita, ministry, dalam pelayanan kita, in our relationship with dalam people. membangun hubungan kita satu dengan yang lain. We can enjoy the abundance of God's blessing. Kita bisa menikmati segala kelimpahan Tuhan dengan segala berkat-berkat yang Dia sediakan. Amen. All right, we want to see 2 Kings chapter 4. Mari sama-sama kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4, saudara. How this woman, Bagaimana wanita janda ini, you know, saudara. who is a widow, Dia janda, saudara. you know, from having debts and overcoming it and have abundance. Dari posisi terhutang, dia berhasil mengatasinya, lalu mengalami kelimpahan. All right, 2 Kings chapter 4. 2 Raja-Raja pasal 4, saudaraku. A certain woman of the wives of the son of the prophets cried out to Elisha saying, your servant, my husband is dead. And you know that your servant feared the Lord
and the creditors is coming to take my 2 sons to be his slaves. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Alright, according to historian Josephus, Menurut saudara ahli sejarah Yosefus, saudara, the husband of this woman suami daripada si wanita ini is Obadiah. yaitu Obadya, saudara. Alright, Obadiah is a prophet who hid 100 Nah. is a prophet who hid 100 prophets in the caves. Dia sebenarnya nabi yang luar biasa, ia menyembunyikan 100 nabi-nabi lain di dalam goa supaya aman. Alright, so that can be found in 1 King chapter 18 verse 4. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 kita bisa temukan di sana. Alright, so and so this is the husband, to hide the 100 prophets, from Jezebel who wants to kill them. Nah, si suami wanita ini menyembunyikan 100 nabi dari kejaran dari kejaran Ratu Isabel yang berusaha membunuh para nabi ini. And so we can see that this man is a generous man. Berarti si suami wanita ini seorang yang murah hati. Yeah, this man, he cares for people. Dia peduli akan orang lain. And so he was in debt. Sampai dia berhutang, saudara. Alright, he died. Sampai meninggalnya tetap And so the berhutang. wife and the family have to be responsible for his debts. Jadi si istri dan keluarganya harus bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang suaminya. Just the same that if people go and borrow money from Along, Misalnya ya, kalau kita pinjam uang Mafia. dari Along ya orang yang memberikan pinjaman itu, saudara, pula if you cannot pay, they'll come for your family member. Kalau kita nggak sanggup bayar, anggota keluarga kita diambil, saudara. And so this woman knows that, that the creditors is going to take her 2 sons to become slaves. Nah, dalam ayat kita baca tadi, si wanita tahu bahwa kreditor yang meminjamkan uang akan mengambil kedua putranya untuk dijadikan budak. Alright, so all she needed was that her debts to be paid. That's all that she want. Jadi dalam benaknya, dalam keinginannya yang paling kuat, dia ingin segala hutangnya terbayar. And so Elisha Nah, Elisa, nabi Tuhan, then begin to ask her. mulai bertanya kepada wanita In verse itu 2. dalam ayat 2. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? Elisa bertanya, ya apa yang harus kulakukan bagimu? Masih ada apa di dalam rumahmu? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Si perempuan berkata, wanita itu berkata, hambamu ini udah gak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Amen. That's all that she have. Ini yang dia punya cuma itu. Even the jar of oil, she said, is like nothing. Ya, Cannot help bahkan dia berkata dengan sebuli minyak yang sedikit itu tidak bisa menolong dia, nggak punya apa-apa katanya. It cannot pay off the debts. Nggak sanggup untuk membayar segala hutang-hutangnya. And so she said nothing. Sampai dia berkata udah nggak punya apa-apa. You see, a lot of time, we think that we think we have nothing to serve God. Banyak kali kita berpikir gini, aku mah nggak punya apa-apa untuk bisa melayani Tuhan. See, our concept of serving God is most of the time that we will be thinking that, I must have money, then I can serve God. Nah, konsep dalam benak kita untuk bisa melayani Tuhan, mesti punya uang banyak dulu baru bisa melayani Tuhan, dari kelimpahan dulu. Yeah, it's okay if you have money, God can still use you. Gak masalah kalau saudara punya kelimpahan dalam uang, Tuhan tetap bisa pakai saudara. Amen. Many people say that I do not have enough education, Banyak not juga yang qualified. berkata, aku tidak punya pendidikan yang cukup, tidak memenuhi syarat. I do not have talents, I do not have abilities. Bakat, talenta, kemampuan gak punya. Yeah, I cannot play like our brother, sing like our brother. Gak Wow. seperti saudara kita tadi, Pak Alex ya, yang bisa naikkan pujian begitu luar biasa. Saya gak punya talenta itu. When he play the guitar and sing like we are in heaven. Ya, waktu dia mainkan gitarnya, menyanyi seperti kita dalam suasana surga, saudara. And then we say that we have nothing. Lalu kita berkata, dibandingkan dia aku gak punya apa-apa. That's why a lot of God's people, when they think that way, Nah, itulah seringkali ya waktu umat Tuhan berpikir seperti itu. then you reduce yourself to nothing. Berarti kita menciutkan diri kita menjadi gak punya apa-apa. Then how can you become great in God? Nah, kalau saudara minder seperti itu, gimana bisa jadi besar, saudara, di mata Tuhan?
You know, all of us have something God can always Bapak Ibu, use. semua kita pasti ada sesuatu yang bisa dipakai Tuhan. So, you know, how many of us have hands? Pertanyaan saya, siapa yang masih punya tangan, saudara? Amen. Bawa At least you tangan got hari still ini. got hands. Amen. Masih punya tangan, bawa tangan hari ini kan. Amen. When you lay hand on the sick Nah, will recover. tangan ini kalau kita pakai tumpang tangan pada orang yang sakit, si sakit akan sembuh kata How many of you Alkitab. believe that when you pray for people, people can get Saya well? percaya tumpang tangan orang sakit, orang lain, orang sakit itu akan sembuh. Percaya kata Alkitab? Amen. Only hands, no need money. Dengan tangan tidak perlu keluar doku saudara atau fulus atau uang ya. Amen. When you can believe that God can use your hand, when you lay hand on the sick will recover. Kalau saudara percaya Tuhan bisa pakai tanganmu, tumpang tangan pada si sakit akan dipulihkan. You Terjadi know, when you saudara. begin to see healing take place, Saudara kalau percaya, saudara akan lihat kesembuhan terjadi. you know, then you begin to see cancer get well. Saudara kan mulai melihat orang yang kanker disembuhkan Yeah, lewat people doamu. with different kind of diseases get well. Orang yang berbagai macam penyakit juga dipulihkan. So the next time when another person that's sick, the person who get well will recommend, you know, you to pray for the next person. Orang yang pernah disembuhkan lewat doa saudara akan rekomendasi orang lain supaya datang pada saudara untuk didoakan agar sembuh juga. Amen. I tell you that if you can do that, Bapak if Ibu, God can use you kalau Tuhan bisa pakai saudara seperti itu, and increase your capacity, kapasitasmu ditingkatkan, diperluas saudara, then you will get a VIP card. maka saudara dapat kartu VIP, kartu kehormatan. Amen. Every time when there's somebody sick in the hospital, they will call you because you got the VIP card. Kalau ada yang sakit ya saudara ditelepon, Pak tolong datang doakan si ini dan itu karena punya kartu kehormatan untuk masuk. Amen. Even in hospital, you can go in. Bahkan di rumah sakit saudara bisa masuk, sudah Not dikenal di only rumah for sakit. doctors only, Bukan dokter saja yang bisa menyembuhkan, but when you had the power of God with tapi you, kalau kuasa Tuhan ada pada saudara-saudara mampu. I tell you that doors will begin to open Maka for saat you. itu mulai pintu-pintu pelayanan akan terbuka bagi saudara. How many of us got mouth? All of us got mouth, right? Pertanyaan kedua, siapa ada mulut, saudara mulutnya masih utuh? Yeah, we all can eat, we can talk. Makan bisa, bicara bisa. How many of us can talk? Siapa masih bisa bicara? All of us can, right? Semua kita bisa berbicara. Now imagine that you use your mouth to share the good news of God to Bayangkan other kalau mulut people. kita ini dipakai memberitakan kabar baik yaitu Injil itu. You know, it's not just a good news, you know, Jadi bukan saja berita baik yang kita sampaikan, but you can change the person's destiny. tapi sudah bisa merubah tujuan akhir seseorang. You know that you can change his position from the power of darkness into the power of light. Saudara bisa merubah posisi dia, memindahkan dia dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang itu. You know, that's so powerful. Itu dahsyat mulut kita ini saudaraku. Amen. People's life can change. Berarti kehidupan orang lain bisa berubah lewat perkataan kita. You know, from going to hell, now they can go to heaven. Tadinya harusnya ke neraka, sekarang pindah ke posisi surga saudara. From defeat to Dari victory. posisi pecundang jadi pemenang. From a victim to become a victor. Tadinya korban, sekarang jadi pemenang saudara. Amen. You know, God can just use you. Tuhan bisa pakai saudara seperti itu saudaraku. Amen. Only hands and mouth can already make Hanya you great. tangan dan mulut aja bisa dipakai seperti itu. How Bapak many Ibu. of us believe that God can use us? Saya percaya Tuhan tetap bisa pakai setiap kita. Hallelujah. saudara. Amin. Now there was a judge by the name of Shamgar. Ada seorang hakim namanya Sanger. Saudara. Yeah, in the book of Judges Sangar. chapter 3 verse 31. Judges chapter Hakim-hakim pasal 3 ayat 31. ayat 31. Tolong ditanyakan. Alright. Hakim 3 ayat 31. And there's Sangar. a very short paragraph about Shamgar. Ini sedikit ya perikop tentang Sangar saudara. That the Bible tells us that Shamgar used the ox goad, you know, to kill 600 Philistine. Alkitab mencatat Samgar ini ya, dia hanya pakai tongkat penghalau lembu. Apa yang dia lakukan? 600 orang Filistin ditewaskan saudara. You know, and he delivered or he saved the Israelites. Dengan demikian apa? Bangsa Israel diselamatkan dari ancaman musuh. See, the things that was in his hand was an ox goad. Padahal benda di tangan dia cuma benda yang sederhana, cuma tongkat aja tongkat penghalau lembu saudara. You know, it's just a stick. Cuma tongkat aja, tongkat kayu saudaraku. And so in those days, the Philistine controlled the iron ore business. Bapak Ibu zaman waktu itu yang menguasai biji besi, tambang besi itu
orang Filistin, saudara. So if you want to make sword, you want to make spear, you have to go to the Philistine to make it. Jadi orang Israel kalau mau bikin pedang ya, bikin senjata, harus datang pada orang Filistin untuk membeli biji besi itu. And so, we see that Shamgar basically just got a stick. Jadi Samgar cuma punya tongkat penghalau lembu yang sederhana itu. So a little stick. Tongkat yang sedikit itu, yang kecil itu. You know that when he begin to use it, the anointing come upon Tapi him. saat dia mulai menggunakannya, urapan Tuhan mengalir, saudara. Amen. When the anointing comes upon Shamgar, is a different story. Begitu urapan Tuhan turun atas Samgar, ceritanya beda sudah, hasilnya luar biasa. Amen. The result will be fantastic. Hasilnya fantastis. Hallelujah. Amin. It's just like the little boy that bring the 5 loaves Masih and the ingat 2 seorang fish. anak laki kecil itu cuma dua ikan 5 roti, saudara. To feed the 5,000 men. Sampai memberi makan 5.000 laki-laki aja loh, 5.000 laki-laki. Yeah, the Bible tells us that 5,000 men. Alkitab mencatat 5.000 laki-lakinya saja. Now imagine, that the men brought their wives. Bayangkan Israel kan biasa kalau sampai datang bawa istri, anak. So 5,000 men, if let's say all these men are married, another 5,000. Anggaplah semuanya menikah, berarti dengan istri 10.000 ya, 5.000 tambah 5.000. Alright, so with 2 children, Masing-masing misalnya bawa 2 anak. so become Berapa? 10,000. 20.000 20,000. ya. 20.000 sudah. Not total. including the mother-in-law, father-in-law, uncle, Belum lagi auntie. ada yang bawa paman, pakcik, makcik, bawa mertua lagi kan. So can you Kira tuh. imagine how many people were there? Bayangkan berapa puluh ribu orang di situ diberi makan. Amen. 5 loaves and 2 fish. Dengan hanya 5 roti, 2 ikan saja. Yeah, Jesus didn't get panic. He said that, too many. 5 loaves, 2 fish, I cannot do Yesus hari anything. itu nggak panik kok. Dia berkata, aduh kakean, kebanyakan, gimana beri makan orang sebanyak itu. Dia nggak ngomong gitu. Yeah, but he give thanks to the Father Tapi dia bersyukur dengan yang terbatas itu kepada Bapa surga. and then begin to feed the people. Lalu mujizat terjadi, dia beri makan ribuan orang itu. Hallelujah. Haleluya. So, when we say we got nothing, Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata nggak punya apa-apa, then God cannot do much. maka Tuhan tidak bisa lakukan banyak, saudara. Amen. But when we trust God that with the little that we have, Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sedikit yang kita punya, God can bring the increase. Tuhan bisa lipat gandakan, ditambah-tambahkan. Hallelujah. Amin. All right, let's go on. Kita lanjut ya. In verse 3, Nah ayat 3 ya dari Raja-Raja tadi. chapter 4, verse 3. Then he said, go borrow Dua Raja-Raja vessels from ya. everywhere, from all your neighbors. Empty vessels, do not gather just a few. Ini kata Elisa, udah pergi. Minta bejana, bahasa Inggrisnya pinjam. Bejana-bejana ya dari luar. Daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. All right. And so the Bible tells us that Elisha told the woman, he said, go and borrow. Nah kata Elisa, pergilah kepada tetanggamu. Pinjam, bukan minta ya, pinjam. All right, not ask, but borrow. Bukan minta, tapi pinjam. All right, so just the same thing that when you borrow things from anybody, whether from the bank or from your friends, Seperti ya kata pinjam tadi. Kalau kita pinjam dari bank atau dari teman, anak saudara. do we have to return it back? Pertanyaannya harus dikembalikan nggak saudaraku? Harus dong. You have to, right? So Harus that means dong. that there is a time frame. Berarti ada jangka waktu pengembalian. So whatever you borrow, you return. Jadi apa yang kita pinjam harus dikembalikan pada waktunya. So it speaks about it's just a temporary time. Berarti setiap masalah kita waktunya sementara saja, nggak selama-lamanya. That means that your problem, your situation, your circumstances, they are all temporary. Artinya setiap situasi, keadaan, masalah kita sifatnya sementara, pasti berlalu. Amen. And they're all subject to change. Semua itu pasti bisa berubah, harus When tunduk you untuk berubah. return back, just like the woman, they have to return back the vessels. Seperti si wanita yang meminjam tadi harus mengembalikan bejana-bejana kosong itu. Amen. And so whatever situation you may be in right now, it is only temporary. Artinya apa? Setiap situasi, keadaan, kesulitan apapun sifatnya sementara saja. Amen. Because when God begin to do the miracles, Sebab saat Tuhan mulai melakukan mujizat bagi saudara.
your problem can be solved. maka setiap masalahmu pasti terselesaikan. All right. Pasti. And then they borrow, Nah, all the vessels that they could find. Dipinjamlah sebanyak mungkin bejana dari para tetangga. And so when they found all the vessels, Begitu seluruh bejana itu dikumpulkan, and so Elisha told this woman, berkatalah Elisa kepada si janda itu. he said, go inside the house. Ya udahlah, sekarang masuk ke dalam rumah. Now begin to pour the oil into the empty vessel. Tuangkan minyak itu, minyak yang sedikit itu ke dalam bejana-bejana kosong. And so this woman begin to pour, Si wanita mulai menuangnya. from a little jar of oil, Dari sedikit minyak yang tersisa dari buli-buli itu. to the empty Ke vessel. dalam setiap bejana kosong yang tersedia. And so all the vessels begin to get filled up. Seluruh bejana kosong terisi sampai penuh. Until there was no more vessel. Sampai udah gak ada bejana kosong yang tersisa lagi. See, the oil will not stop. Sebenarnya minyak itu tidak akan berhenti. That it will continue to flow. Akan terus mengalir. It's the same thing that God's anointing will always keep on flowing. Begitu juga urapan Tuhan akan terus mengalir selama ada bejana How many yang of you tersedia. believe that you have the anointing from Saya God? percaya kita memiliki urapan dari atas yang akan terus mengalir. Amen. Because that they have no more vessel. Nah, karena mereka nggak punya bejana kosong lagi, nggak The oil tersedia stop. lagi, minyak itu berhenti. So it speaks about our capacity. Ini bicara tentang kapasitas kita untuk menerima. All right. So it all depends on how big our capacity that we have. Semua ini tergantung kapasitas yang kita miliki. So the bigger your capacity, Semakin besar kapasitas kita untuk menerima, then God can do more. maka Allah mampu melakukan lebih untuk kita. How many of us wants to see God doing more? Siapa rindu melihat Tuhan melakukan lebih bagi kita, saudaraku? Amen. Firstly, that our capacity must be that we want to have a change of life, a change of destiny. Pertama, kapasitas kita harusnya gini, ada perubahan hidup, perubahan tujuan akhir dari yang tidak baik menjadi baik. Amen. Amin. Just like Jabez, Seperti Yabes dalam doanya, saudara. Jabez was in pain. Dia ini sakit-sakitan, saudara. That means that Sakit hati juga. he did not have any victory yet in his Tidak life. pernah mengalami kemenangan selama He was itu. still under rejection. Dalam penolakan. People don't see him Karena as a suku mighty yang man. kecil ya, nggak dilihat dia People sebagai don't manusia see him perkasa, blessed. tidak melihat hidupnya diberkati. People despise him, Orang-orang mengabaikan dia, look down on him. dipandang rendah. If you want to see, God change your life, Bapak Ibu kalau ingin lihat Tuhan merubah hidup saudara, then just like Jabez, seperti Yabes even he harusnya. was in that situation, Sekalipun dia dalam situasi yang sulit seperti itu. that when he prayed to God, Tapi saat dia berdoa kepada Tuhan, in 1 Chronicles chapter 4 verse 10, 1 Tawari pasal 4 ayat 10 saudara. that he told God, he said, God bless me. Di situ dia berkata, ya Tuhanku berkati aku. Amen. How many of you can pray that kind of prayer Siapa for mau bisa yourself? berdoa seperti doa Yabes saudaraku? Amen. Don't curse yourself. Jangan kutuki diri Because ya. if you ask, don't curse yourself, don't speak negative thing about yourself. Jangan kutuki diri, jangan ucapkan hal negatif untuk diri kita. This is what Jabez want. Ini yang Yabes inginkan. He knows that without God's blessing, Dia tahu tanpa berkat Tuhan, he cannot get victory and abundance. gak mungkin kemenangan dan kelimpahan dialaminya. So he asked God to bless him, Karena enlarge him, Itu dia minta Tuhan memberkati dia serta memperluas dia. and use him Serta memakai dirinya. and keep him from evil. Supaya dia dilindungi daripada segala malapetaka atau dari segala yang jahat. And then the Bible said that God granted his request. Alkitab berkata Tuhan menjawab setiap permohonannya itu. Because Jabez have this capacity for life change. Kenapa Tuhan menjawab Yabes, saudara? Karena Yabes memiliki kapasitas untuk mengalami perubahan. Gak mau pancet-pancet aja, dia mau berubah. Saudara. Amen. He doesn't want to have the old kind of life, Dia gak ingin terus mengalami kehidupan lamanya itu. but he wants a new. Tapi dia rindu hidupnya diperbaharui. How many of you want your life to be changed? Siapa mau hidup kita How many of you diubahkan? can believe that God can change your Siapa life? percaya bahwa Tuhan sanggup merubah hidup saudara? Amen. Because there's nothing impossible with God. Sebab bersama Tuhan kita gak ada yang mustahil. Secondly, Nah, yang our kedua, capacity kapasitas diri kita.
is also based on our obedience. juga didasarkan pada ketaatan kita. Now, the Bible tells us about Jesus in John chapter 3 verse 34. Nah, Yohanes 3 ayat 34 ya. That the Bible tells us that Tentang Jesus Yesus. was given the Spirit without measure. Bahwa Yesus diberikan roh dalam takaran yang tidak terbatas. Amen. That means that Jesus have the capacity to receive, to receive the fullness of the Holy Berarti Spirit. Yesus diberikan mandat untuk menerima kepenuhan dari roh Allah. Why? Because Jesus always walked in obedience. Kenapa? Karena Yesus selalu hidupnya dalam ketaatan sepenuhnya kepada Bapaknya. Remember when he was 12 years old, Ingat saat Yesus berusia 12 he ya. was in the temple. Saat itu di bait suci dia. And so when Joseph and Mary found him, Waktu orang tuanya Yusuf dan Maria menemukan si anak ini, that the Bible tells us that, that Jesus obeyed and went home with them. Yesus taati orang tuanya dan pulang bersama orang tuanya. Amen. And he grew in wisdom, Di Alkitab juga berkata Yesus bertumbuh dalam hikmat, in di mind dalam and in perkenan, ya dalam stature, dalam ukurannya yang Tuhan because of kehendaki. obedience. Ini karena apa? Ketaatan dia. And so every time we can see that Jesus always walking in obedience to the Father. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Yesus dalam pelayanannya dia taat sepenuhnya kepada Bapa surgawinya. Now thirdly Yang ketiga Bapak Ibu, is to be humble. supaya tetap rendah hati. Every time when you got the victory, Bapak Ibu, setiap kali kemenangan kita peroleh, don't be proud. jangan menjadi congkak atau sombong. Just still be humble. Tetap rendah hati. Remember Hezekiah, Masih ingat saudara Hizkia, Raja Hizkia. Hezekiah. Raja He Hizkia was sick and then, Sakit and he parah was dia. about to die and then he harusnya prayed. mati ya toh. And so God gave him 15 years to live. Tapi Tuhan berikan tambahan 15 tahun untuk dia bisa hidup. All right. Now that man could have lived longer. Raja Hizkia ini seharusnya bisa hidup usianya lebih panjang. But because towards the end of his life, Tapi mendekati akhir hidupnya, that he show, the treasure that he have to the Babylonian king. tapi dia tunjukkan kekayaannya kepada Raja Babilonia ya, yang non Yahudi ini, yang bukan yang musuh Tuhan ini. Amen. So he was trying to show his power Jadi through the possession kenapa dia that he have. membanggakan kekayaannya, kuasanya, saudara, pengaruhnya kepada raja musuh. And so the prophet Isaiah said, Tolong dibawa keluar dulu, tolong. Tolong diamankan anaknya, jangan hormati Tuhan ya, tolong. Ming, keluar dulu. so the prophet Isaiah said Jadi Nabi Yesaya berkata to the king, kepada raja, because of what you did, karena apa yang kau lakukan itu, that the Babylonian is going to take everything from nah you. Raja Babilonia yang disebut Irak sekarang akan ambil semua yang kau punya. So his last day was bad. Jadi akhir hidupnya saudara, si Raja Hizkia ini buruk saudara. But if he remain humble, Tapi sekiranya ya dengan kemenangannya yang diperoleh, kemuliaan diperoleh, dia tetap rendah hati, apa yang terjadi? by not showing things to Dengan other tidak people, pamer kekayaannya kepada orang lain, I believe that God saya can percaya add more Tuhan bisa years into his tambah-tambahkan life. usianya, enggak perlu sakit parah seperti itu. Amen. Even the Bible tells us that when Karena we kita humble ourselves before God, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, God will raise us up. Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. No matter how big our victory or how much that, how big how successful we are, Betapapun sukses, kemenangan yang kita peroleh, saudara tetap rendah hati. always remain humble. Tetap rendah hati, saudara. Not say that it is me, that Jangan I done berkata, it, semua ini karena saya, karena aku lakukan ini dan itu. Jangan. but keep on saying that Tapi it is teruslah God. berkata, semua karena Tuhan. Amen. I met many businessmen. Banyak pebisnis yang saya Successful temui one. yang sukses-sukses ya. They always tell me, Selalu berkata begini, I always try to compliment them. I say, God has already blessed you. saya selalu beri komentar, Tuhan sudah memberkati engkau selama ini. They always say, it is not Selalu me. jawabannya begini, bukan saya Pak. Ya. If God don't bless me, I'm still Kalau nothing. bukan Tuhan yang berkati aku sampai sekarang nggak punya apa-apa kata mereka. That is called humble. Ini namanya kerendahan hati Bapak Amen. Ibu.
When you are humble, Nah kalau kita God will tetap keep rendah blessing hati, Tuhan pasti berkati kita tanpa you. batas. You see, saudara. men always try to be boastful. Manusia mencoba menyombongkan diri, membual saudara. Yeah, when we have a little bit of success, Kalau sedikit keberhasilan kita peroleh, most of the time we want to tell people. That is kebanyakan me. kita ingin cerita kepada orang, karena saya loh, karena saya. But for God's people, Tapi bagi kita umat Tuhan, you know that we always remain humble. selalu tetap rendah hati. Amen. Thirdly, Yang ketiga saudara, you know that, or fourthly, yang keempat you maksudnya. know that believe that God is able to do much more than we could ask or think. Bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta, yang kita doakan. Ya, Efesus 3:20. Just like Caleb and Seperti Joshua. Kaleb dan Joshua. See the 10 spies when they came Nah. back, they said that the giants are too big. 10 we cannot defeat pengintai them. lain waktu kembali ke Israel berkata, aduh gak mungkin kita memenangkan tempat itu karena raksasa di sana gede-gede. But Joshua and Caleb, Tapi Joshua dan Kaleb they beda. say that we can conquer the land and we can destroy the Mereka giants berkata in the kita land. bisa menaklukkan negeri itu, kita bisa kalahkan para raksasa itu. Because God is with us. Sebab Tuhan ada di pihak kita, How many menyertai of you kita. believe that God is with Saya you? percaya Tuhan menyertai kita, memberi kemenangan pada kita. Amen. When God is with you, Kalau I Tuhan tell bersama you that, kita, you know, you can believe that God is able to do much more than you Maka could ask or Tuhan even think. sanggup memberikan jauh lebih banyak dari yang kita minta, kita doakan. Okay, another one is called positive. Yang kedua, sikap positif kita. All right. And it's true. Sungguh benar saudara. Yeah, in life we need to be positive. Dalam hidup sikap kita harus selalu positif. Now, in 2 Kings chapter 13 verse Coba 14. kita lihat 2 Raja-Raja pasal 13 saudara. Verse 14. Ayat 14 saudara. It's about King Joash. Ini tentang Raja Yoas. All right. So King Joash, he came to see Elisha. Nah, Raja Yoas ini menemui Nabi Elisa. He also know that Elisha, you know, was about to depart from earth. Dia tahu Elisa segera akan meninggalkan bumi, saudara, naik ke And so, surga. so this King Joash called Elisha, my father, my father. Jadi disitulah si Yoas ini menangis berkata, ya Bapakku, ya Bapakku. All right. And it is the same way that how Elisha addressed Elijah. Nah ini kalimat yang sama yang digunakan Elisa kepada Elia waktu Elia akan terangkat ke surga. All right. So it's the same thing that, you know, that Elisha told Elijah when Elijah was taken out, he said that my father, my Ya, father. waktu itu Elia akan terangkat ke surga, dia berseru, ya Bapakku, ya Bapakku. The chariot of Israel and the horsemen thereof, same. Nah di situ kereta kuda, kereta kencana itu sama saudara. Kejadiannya seperti sama dengan Elia, Elisa itu. And so when this King Joash came to Nah. Elisha, Begitu Raja Yoas datang kepada Nabi Elisa, so Elisha took the arrow, Elisa menggunakan And the bow. anak panah dan busurnya you know, and put it on his hand, on the hand of Joash. ditaruh di tangannya Raja Yoas. And so asked Joash to release the arrow. Minta dia membidikkan anak panah itu. And so he did. Dia melakukannya, Yoas For them. melakukannya. And then he asked Joash, Lalu diminta kepada Yoas, I want you to strike the arrow on the ground. coba tembakkan anak panah itu ya, bidikan ke tanah. And so he shoot one time, two Ditembakkan times, sekali, dua three kali, time. 3 kali saja. And he stopped. Berhenti saudara. And so Elisha said that, Nah. you know, that you should have shot 5 or 6 times. Elisa berkata harusnya 5-6 kali, jangan cuma 3 kali. That means that you can only defeat the Syrian only 3 times. Berarti kau bisa mengalahkan musuhmu ya, tentara Assyria itu cuma 3 kali aja. You know that you will not have the total victory. Berarti apa? Tidak ada kemenangan total karena sikap ragu-ragu tadi. Yeah, because of his doubt, because Karena of his not positive. keraguannya, sikap tidak positifnya, You know, no desire to gak win. punya hasrat untuk menang sepenuhnya. Yeah, no desire to see breakthrough. Hasrat untuk melihat terobosan gak ada pada dia. No desire to see success. Gak punya hasrat yang kuat untuk melihat keberhasilan. I tell you that you are already don't have the capacity for great things. Kalau hal itu terjadi berarti kapasitas untuk perkara besar belum ada.
different from Elisha. Beda dengan Elisa, saudara. When Elisha saw Elijah taken up, Waktu dia melihat gurunya, ya mentornya Elia terangkat ke surga. and when he saw the mantle fall down, Waktu dia lihat mantel atau jubah itu jatuh kepadanya. Elisha straight away removed his own clothing Segera dia tanggalkan saudara jubahnya dirinya. because he knows that Elijah's mantle is better than his. Sebab dia tahu mantel jubah Elia lebih baik dari yang dia miliki. And so he let go of his own mantle. He picked up Elijah's Dia mantle. angkat mantelnya setelah melepaskan jubah dirinya. And so he had the double portion Di anointing. situ dia dapat urapan 2 kali lipat. Amen. How many of you want to see double portion Siapa in mau your lihat life? pelipat gandaan terjadi urapan 2 kali lipat? Amen. Believe for break things. Percaya untuk perkara besar dari Believe for Tuhan. your breakthrough. Percaya untuk terobosan yang kita harapkan. Amen. Always work it out before even you see success. Selalu melakukannya dengan baik sebelum sukses terjadi. You see, Tetap this is percaya. what the motivational speakers in the world will teach people. Para pembicara motivasi mengajarkan kita seperti ini. Yeah, because they all took from the Bible. Sebab prinsipnya sebenarnya diambil dari Alkitab, saudara. Yeah. If you think you can, you can. Nah, katanya gini, kalau kau berpikir bisa, pasti bisa. Amen. You have to play in your mindset first. Jadi di setting dulu di cara berpikirnya. Yeah, when I go to work, Kalau saya kerja nih, when I meet people, saya ketemu pelanggan. even though I have to meet 50 people, Walaupun ketemu cuma 50 orang. if I can only get 2% that can buy my product, Kalau dapat 2 aja yang membeli produk saya, I wah, am already a success. berarti udah sukses, harus punya I target do not need begitu. 100 people to buy my Saya product. nggak perlu 100 orang membeli, cukup 2 dari 50. Amen. Because you know, Sebab kita tahu every person that you meet, setiap pribadi yang not kita every temui, person, will sign a contract with you or buy from you. nggak semua punya kapasitas untuk beli atau tanda tangani kontrak denganmu. But all you need, Tapi yang kita perlukan the adalah right person orang yang tepat, that can buy big volume yang from you. sanggup membeli dalam jumlah besar daripadamu. Yeah, this all in the Bible. Semua ini tertulis di You know, Alkitab, Bapak Ibu. But the motivational speaker out Nah, there will take pembicara it, teach motivasi you, ini and then charge kutip you, dari Alkitab, ngajari saudara dikenakan biaya and then lumayan charge you besar. 1,000 ringgit. Sampai 1.000 ringgit dikenakan saudara. Ya, That means berapa 3,5 juta. juta. How many of you have ever been to a Saya motivational pernah ikut seminar Expensive. motivasi ya. Yeah, Prinsip and then when Alkitab you itu. listen to them, it's all Kalau from saudara the dengar, Bible. wah ini semua prinsip Alkitab ini. Ada And di that's true. Alkitab. Bener tuh. Why? Because Kenapa? every successful principle is Setiap embedded in the prinsip Bible. sukses datangnya dari sang sumber, dari Alkitab. And that's true. Haleluya. Ini sungguh benar. Amen. Hallelujah. Yes. To enlarge our capacity Jadi- is to give Mari yang berikutnya adalah apa? Untuk perluas kapasitas kita harus rela memberi. Ada benih yang ditabur. Gitu. give and it shall be given back. Kata Alkitab, berilah maka akan kembali apa yang kau tabur itu. Even non-believers are doing Bahkan that. orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan aja melakukannya Bapak Ibu. Yeah, because it's a principle in itself. Sebab ada prinsip kebenaran di dalam dirinya itu, di dalam kebenaran itu. Because when you give, Sebab saat kita memberi Bapak Ibu, you are making bridges. kita dibuat lebih kaya lagi, lebih berlimpah Yeah? lagi. Bridge. Menjadi Jambatan. jembatan. Kalau saudara memberi ini jembatan untuk kita lebih diberkati saudara. Amen. When you give to Saat whoever, kita memberi untuk association, siapapun, ya welfare, bidang sosial you saudara, are making bridge. untuk for kesejahteraan orang, saudara sedang membuat dirimu tambah kaya. Itu benih yang kita tabur di diri kita Bapak Ibu. And it will come back. Akan kembali itu. Give and it shall be given back Berilah to you. maka akan kembali, akan diberikan kembali kepadamu kata Alkitab. See, a lot of people, that they want big thing but they never give. Banyak orang maunya besar, pendapatan besar, tapi memberi nggak mau. Ya, pelit. Pelit, mencicil. saudara. If you see people pelit one, you Kalau better lihat don't orang hang yang around pelit. too long. You don't hang around too long. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang itu. Kecipratan nanti ketularan. And that's true. Bener itu. Amen. Nobody likes Ya, people gak ada who are orang suka stingy. dengan orang yang pelit. Gak ada yang suka. Yeah, but people like people who are generous. Tapi orang pasti suka dengan orang yang bermurah hati, suka memberi. Amen. Amin.
Because we know that if a person is generous, he will not steal from you. Kita tahu orang yang murah hati nggak mungkin mencuri, ngambil dari kita, nggak mungkin. Amen. That means that people who are generous, they want, Orang yang you murah know, hati, they want your life to be blessed as well. dia rindu ya hidup kita diberkati lewat pemberiannya. Yeah, itu. he wants network, Dia ingin membangun cooperation, jaringan kerja, working together. kerjasama bersama kita. So I can go on and on, all right? Nah, saya bisa If in the teruskan ya seminar, I tentang, can go on and on in iya, this bisa track. saya But in the lanjutkan. church, we more spiritual lah. Kalau untuk bisnis ya, tapi untuk rohani ya kita lebih ke arah rohaninya. All right. You know, and so Jesus even taught about the parable of the sower of the seed. Bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur itu, All saudara. right, the Dan first three penaburnya. ground, the lousy ground, we don't talk about it. We talk about the good ground. Kita bicara tanah yang baik, tidak bicara tanah yang tidak baik ya. Okay, the good ground, Nah, tanah yang baik itu, you know, the person that go and sow on the good ground, nah orang yang menabur di tanah yang baik, he will, then the return comes, waktu hasilnya, outputnya datang saudara, it will be 30, 60, 30, 100-fold. 60 dan 100 kali lipat saudara. Amen. Same seed, Nah benihnya sama Bapak Ibu, but capacity of receiving back tapi is different. kapasitas bagi yang menerima beda-beda saudaraku. Yeah, you can receive 30, Ada yang mampu cuma terima 30 kali you lipat. can receive 60, Ada kapasitasnya cuma terima 60 kali or lipat. you can receive 100. Atau saudara mau jadi orang yang terima sepenuhnya yaitu 100 kali. How many of you believe that you can receive Saya 100? percaya kita sanggup terima sepenuhnya yaitu 100 kali. Amen. Amin. There's always a way. You know, the Selalu Bible will always ada reveal to cara. us how to Alkitab how selalu to get it. singkapkan bagaimana kita memperolehnya. How many of you want 100 folds? in Siapa mau return? 100 kali lipat saudara? Amen. All right. Always remember good ground. Selalu ingat jadilah tanah yang baik itu. It's not so much of the seed. It's the good ground. Bukan masalah benihnya tetap bertumbuh. Tapi kapasitas hati kita, benihnya hatinya itu, tanahnya itu saudara. See, when Adam sinned against God, Bapak Ibu ingat waktu Adam berdosa melawan Tuhan. now the Bible tells us that God cursed two items. Alkitab mengutuk dua hal saudara. All right. Dua benda. First one is the serpent. Yang pertama siapa yang dikutuk? Ularnya. All right. Because of what you did, God said to the serpent, Kata Tuhan gini, karena apa yang kau lakukan, you are cursed. engkau terkutuk dari sekian binatang yang ada. All right. Now you got to crawl Engkau harus on the ground. melata ya dengan perutmu merayap di, All right. di So tanah. the first one is that the Yang serpent pertama was cursed. adalah si ular yang dikutuk Tuhan. Secondly Yang kedua yang dikutuk Tuhan apa? is the ground. Tanah manusia bercocok tanam. Yeah. God said that the ground is now cursed. Tuhan berkata sekarang terkutuklah tanah. So in toy Dengan berjeripayah that you shall eat from it. engkau akan memakan buah atau hasil dari tanah itu. And so, you know, the ground was cursed. So men got to work very hard. from Jadi that day karena onward. tanah dikutuk, laki-laki harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkahnya. Amen. And so even until today, Bahkan sampai hari ini pun yeah, people will get up 4 o'clock in the morning to go to work orang sampai already. bangun jam 4 pagi udah siap-siap berangkat kerja You know, saudaraku. and come back very late. Pulangnya larut malam lagi. Yeah, especially if you know about Malaysia. Terutama saudara kalau tahu Malaysia, You know, if you stay in Johor Bahru, kalau tinggal di Johor Bahru, you go to work in Singapore. misalnya pergi ke Singapura untuk kerja, 4 o'clock in the morning, people start going to work. jam 4 pagi udah berangkat ke Because of Singapura the untuk traffic. kerja. Karena macetnya lalu lintas. You know, and then late at night they come back. Sampai larut malam baru sampai di Why? rumah. Kenapa? Because staying, rental or buying property in Johor is cheaper than Singapore. Sebab beli properti, beli rumah, sewa juga lebih murah di Johor Bahru, saudara. Singapore is very expensive. Singapura itu mahal sekali. And so people will just go like that. Jadi every day. orang rela pergi sejauh itu setiap hari, berjam-jam, saudara. Yeah, just to earn some money. Hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. And because the ground was cursed. Kenapa? Karena tanah yang telah dikutuk tadi berjeripaya harus mendapatkan. You know, but God didn't curse the woman. Tapi lihat or the luar man. biasanya. Si pria dan si wanitanya, Adam dan Hawa maksudnya, nggak pernah dikutuk Tuhan. Tuhan nggak berkata terkutuklah kalian. Nggak pernah. And so to the woman, God said Nah, tapi kepada wanita itu, kepada si Hawa Tuhan berkata begini. this. He said that when you give birth, Saat engkau bersalin, that there will be increase of pain.
sakitnya akan bertambah-tambah. Alright. That means that very painful. Berarti sangat menyakitkan waktu seorang wanita ingin melahirkan gitu. Amen. That means that before the fall, Artinya sebelum kejatuhan manusia di dalam woman dosa, will also give birth. wanita juga melahirkan kan, iya kan seperti Yeah, biasanya. but the pain will not be Tapi like sakitnya nggak sesakit itu. what the woman have gone through. Sebagaimana yang dialami para wanita pada umumnya. Amen. We men don't say amen because we don't know the pain. Laki-laki jangan aminkan karena belum merasakan sakitnya kayak apa ya. Yeah, cannot imagine. Nggak bisa bayangkan cuma dengar istrinya teriak-teriak mungkin ya. Amen. Some people, Nah. some women also die in childbearing. Ada bahkan wanita sampai harus mati ya karena melahirkan anaknya. Yeah, too painful. Do not Terlalu know what sakit happened. ya, terjadi sesuatu kita nggak tahu. But Tetapi for those who follow God, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. during the time when the Israelites were in Egypt, Masih ingat ya waktu bangsa Israel ada di Mesir. and so this Pharaoh want to kill all the male child. Saudara tahu si Firaun ingin membunuh setiap anak sulung dari bangsa Israel. And so he was sent the midwife, Nah yang diutus Firaun siapa? Para bidan-bidan itu ya. you know, dukun to beranak go, itu. to Untuk, go and deliver the, mencoba membantu proses persalinan. Tapi dibunuh bayinya. and so when they came, Nah when the midwife came, the waktu Egyptian si midwife came, bidan-bidan ini datang. yeah, the Israel woman already gave birth. Si wanita Israel sudah melahirkan dulu. Tidak sempat ketemu bidan. Aman anaknya saudara. Amen. So that means that God make the woman stronger. Artinya apa? Tuhan buat wanita-wanita pilihannya lebih kuat dari yang lain. How many of you are God's woman? Saya percaya kita wanita-wanitanya Tuhan. Amen. God will make you stronger Tuhan akan membuat saudara secara fisik lebih kuat. so that you will deliver your baby faster. Supaya bisa melahirkan bayimu lebih cepat. Maybe I'm speaking to the wrong crowd. Should I talk to young couples here? All right. Never mind. Gak usah terjemahin itu. Oke, Hallelujah. Oke, lanjut. Okay, lanjut ya. And then to the Jadi man, kepada prianya, kepada Adam maksudnya. yeah, he already say that the ground is cursed. Ingat sebelumnya Tuhan berkata, terkutuklah engkau tanah mulai sekarang. All right. And so this is what happened. Nah ini yang terjadi kepada So God Adam. did not curse the man or the woman, Tidak dikutuknya Hawa ataupun Adam. but the circumstances is harder now. Tapi situasinya lebih sulit bagi si pria juga. All right. And so came to the book of Deuteronomy, came to the book of Genesis chapter 8 verse 22. Nah, tiba pada Kejadian pasal 8 ayat 22 ya 22. So God actually restore the curse. Sebenarnya Allah sudah pulihkan kutuknya. Kutuknya sudah dicabut saudaraku. Sudah dipulihkan. Dari kutuk kesulitan itu. And so in the Bible tell us that in the Nah. book of Genesis chapter 8 verse 22, Kejadian pasal 8 ayat 22 Alkitab berkata. as long as the earth remains, Coba ditayangkan ayatnya. Selama bumi masih ada. seed time and harvest time, Masa menaburkan benih, masa tuaian. Ya tetap Hot- ada. hot Tetap and berlangsung. cold. Musim panas, musim dingin tetap yeah, berlangsung. winter or summer, Musim dingin, musim panas tetap day or ada. night, Siang atau malam ya tetap terjadi. it will not cease. Tidak akan berhenti hasil tuaian itu. So that means that God reversed the curse. of the Artinya land. apa? Di sini Tuhan mulai merubah kutuk yang pernah dia ucapkan menjadi berkat saudaraku. Amen. How? Caranya bagaimana? Sowing and reaping. Lewat hukum tabur tuai. Menabur kita pasti tuai. That means by giving, you shall receive. Dengan memberi kita pasti menerima kembali. Hello? Ya, You want to see Bapak Ibu the mau reverse melihat of the curse? kutuk dibalikan menjadi berkat bagi kita? And that's true. Ya sungguh benar. That's what the Bible said. Ini kata Alkitab saudaraku. Yeah, during the time of the COVID-19, Masih ingat selama masa COVID-19 kemarin? you see that a lot of people are Baik. getting poorer. Banyak orang menjadi lebih miskin saudaraku. Why? Because the church income all getting lesser. Bahkan gereja ya mengalami karena pendapatan jemaatnya makin berkurang kan. Gereja juga tambah sulit saudaraku. That means that during that period of time, Selama masa itu you did not sow.
Kenapa? Umat Tuhan tidak nabur, saudara. So did not sow, you will not reap. Nah, karena tidak tabur, nggak terima tuaian juga. Ya bukan tambah So kaya, it tambah doesn't kurang. depend on the situations. Jadi bukan tergantung situasi keadaannya, tergantung hati yang siap menabur Whether tidak. there's good rain, Apakah hujan whether there's datang, drought, whether there's famine. apakah masa kelaparan, apapun boleh terjadi Bapak Ibu. Yeah, remember Isaac? Ingat Ishak yang menabur Yeah, in the time of famine. di masa wabah kelaparan, Yeah, saudaraku. in the time of COVID-19. Seperti COVID-19 waktu itu. Isaac still sow. Ishak tetap menabur, saudaraku. And God bless him. Dan Tuhan berkati dia berkali-kali lipat. Amen. And then he keep on sowing. 100 kali lipat dan dia terus And he menabur. become very prosper. Alkitab berkata dia dibuat Tuhan makin makmur, makin kaya, Yeah. semakin So kaya. it all not depend on Jadi the Bapak Ibu circumstances or the tidak weather. tergantung situasi atau cuaca, But ya. when we believe what God has already declared, Tapi tergantung hati yang mau percaya atau tidak bahwa apa yang Tuhan deklarasikan pasti terjadi. yeah, God said that as long as the earth remain. Tuhan berkata selama bumi masih ada, Amen. Seed time and harvest time will never cease. masa taburan dan masa tuaian tidak akan berhenti, akan terjadi terus. And we pray that Kita God berdoa. will increase your Tuhan capacity. akan tambahkan kapasitas kita untuk menerima, untuk memberi, saudara. Amen. Hallelujah. Haleluya. How many of you want to see abundance? Siapa mulai kelimpahan terjadi? Amen. Ya. You know, don't think about other thing lah. Udah. This fella use the money wrongly. Forget about all those things. Jangan pikirkan, nanti That is- di gereja yeah, that- disalahgunakan uangnya dipakai That is untuk their apa. problem. Itu masalah dia ya, yang penting tugas kita menabur. Yeah, as long as you prosper, Selama kita tambah makmur, udah deh ya don't kan. get into other Udah politics. nggak usah masuk dalam politik gerejawi, nggak usah. Amen. Just believe your God, walk with God. Percaya kepada Tuhan, melangkah dekat dengan Tuhan, itu cukup. And then when the oil was all filled, Nah, kembali ke masalah janda tadi. Begitu minyak memenuhi seluruh bejana kosong, and so God told, Elisha told the woman, Nabi Elisa berkata kepada janda itu, he said, sell the oil, udah minyaknya dijual, pay your debts, hutang-hutangmu dibayar semua. you know, and the extra. Nah, sisanya dari hasil itu There is always extra. selalu abundance. ada kelimpahan. Kelimpahan itu artinya selalu ada lebih. Itu Ya, namanya kelimpahan. Keep it for yourself. and your Simpan kids. untuk dirimu, untuk anakmu, ya, untuk Yeah. kehidupanmu. So God is the one that give us the victory, Ingat, Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada setiap kita. and not just the victory, Bukan kemenangan saja dia berikan, but also the abundance. tapi juga kelimpahan, melimpah ruah lebih dari cukup. Remember Joseph Ing- that went to war Ingat- against the enemy. Waktu Raja Yehosafat berperang melawan musuhnya, So they went out, they blow the trumpet, they waktu sing mereka before God. keluar tiup trompet sangakala, saudara. Yeah, and so they were on the journey to meet the enemy. Dalam perjalanan menemui musuh-musuhnya, So when they arrive, begitu tiba di medan perang, you know that God has already destroyed or killed all the Allah enemies. sudah basmi, ditumpas semua musuh-musuhnya. Sudah menang dulu, bayangkan saudara. So when they went there, there's nobody to kill. Begitu tiba di sana, gak Nobody ada to yang fight. mesti diperangi. Because God already fight for Karena them. Tuhan sudah berperang bagi mereka. You know, all they did was that they Yang collect the perlu mereka spoils of lakukan the ialah oil from apa? the army. Yang perlu mereka lakukan ialah apa? Mengumpulkan semua jaran-jaran dari musuh ini. Yeah, for 3 days. 3 hari berturut-turut gak ada 3 habis-habisnya, days. saudara. Can you imagine 3 days just Bayangkan collecting? 3 hari cuma mengutin hasil-hasil jarahan itu, saudara. You know, collecting Dikumpulkan. sword, collecting gold, Iya, collecting emas, perak, whatever there is. Kain-kain berharga 3 yang lain-lain days. dikumpulkan semua. Abundance. Ini namanya kelimpahan. God can do that for you. Tuhan juga sanggup melakukan bagimu. Amen. And so this year, Jadi tahun 2025 ini, you know, believe that the Percayalah. abundance is coming. bahwa kelimpahan dari Tuhan sedang datang. God give us the victory. Tuhan yang beri kemenangan kepada kita. Just like how God gave Peter. Seperti Tuhan berkata lewat Petrus ya, God memberikan, told Peter, Tuhan berkata kepada Petrus, you know, go out to the deep, ya lempar jalamu ke laut yang lebih dalam, you know, ke air yang lebih dalam. and he obeyed, Waktu dia mentaati Tuhan Yesus, you know, and when they begin to pull out the net, wah, waktu ditarik jalannya, I tell you that the net couldn't hold the weight of the fish. saking banyaknya ya bobot ikan, jalan gak tahan, hampir koyak, saudaraku. Abundance. Ini namanya
kelimpahan. How many of us can believe that Saya this season, percaya this dalam year, musim waktu tahun from now ini, on, mulai sekarang you know that your God Tuhan Allahmu fights for you. berperang bagimu. You know, so that He wants to give you the victory. Sebab apa? Tuhan rindu memberikan kemenangan itu kepada kita. The reason God fight for us because He loves us. Simple as that. Kenapa dia berperang bagi kita, memberi kemenangan? Sederhana aja, karena dia mengasihi kita. Amen. God loves you and me. Tuhan sangat mengasihi saudara saya. You know, and want to release that Dan abundance. dia ingin lepaskan kelimpahan itu bagi kita. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Okay, let's stand up. Mari yang percaya, makin berdiri saudara. Hallelujah. Thank you, Oh, Jesus. terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Ya. Whatever situation we all may be going through. Untuk situasi apapun yang mungkin kita hadapi. But remember, Tapi ingatlah, God has already gone ahead of us Tuhan sudah berjalan di depan kita. to fight against our enemy. Dengan maksud memerangi musuh-musuh kita. You know, so that He wants to give us the victory. Supaya dia bisa memberikan kemenangan itu kepada kita. How many of us can believe? Saya and percaya be ini akan thankful, terjadi dan dengan be hati yang grateful. bersyukur. Mengucap Yeah, syukur, we terima can thank kasih. God tonight. We can say, Terima God, I kasih pada Tuhan thank malam you ini. Katakan terima kasih Tuhan. that the victory is already Bahwa mine. kemenangan itu sudah jadi milikku. I thank you that the Terima abundance is kasih bahwa on the way kelimpahan to sedang me. dalam perjalanan. Whatever thing that I'm going through, Untuk apapun yang kau alami saat ini. whether in business, Apakah dalam bisnisku. I know that you have already fight for me and given me the victory. Aku tahu kau sudah berperang bagiku serta memberi kemenangan itu kepadaku. Whether in my physical health, Baik dalam kesehatan fisik saya. that by your stripe I'm already healed. Dan oleh bilurmu aku sekarang sudah sembuh. Whether it's my career, Baik juga karirku. that the promotion doesn't come from the east or the Sebab west, firman berkata promosi bukan datang dari timur, barat, utara, selatan. but it comes from your presence. Tapi datangnya dari hadiratmu. And Father, tonight, Bapa, malam ini we are more than conquerors. kami dibuat lebih dari penakluk, lebih dari And pemenang. we give you all the praise Karena and all itu the segala glory. pujian kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. And Father, tonight we thank you, Lord, that the Bapakku, heavens are open terima before kasih us. karena sekarang tingkap langit sudah terbuka bagi kami. And Lord, we thank you that the abundance Terima has already kasih been karena released into this kelimpahan place. sudah dilepaskan bagi kami di tempat ini. And we bless you. Karena itu kami memberkati And we give namamu. you thanks. And we give you all the Bersyukur. glory. Segala kemuliaan kami kembalikan Because we padamu. know that there's nothing too hard or Sebab too difficult for kami you. tahu tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar And we know bersamamu. there's nothing impossible with Kami God. juga tahu tidak ada yang mustahil bersamamu All things Tuhan. are possible with God. Segala-galanya dimungkinkan bersamamu. And tonight we thank you, Lord, Karena that itu you have malam enlarged ini our terima capacity kasih to karena Kau receive. telah memperluas kapasitas hati kami untuk menerima. And we want all from you. Kami ingin seluruh yang Kau rancang bagi Whatever kami. things that you have for us, Untuk apa yang Kau telah rancang bagi kami siap menerima. we receive it tonight. Kami menerimanya malam ini. In Jesus' name Dalam we nama pray. Yesus. And all God's people Umat Tuhan say, yang percaya, katakan Amen, amin. amen, and amen. Silakan duduk Bapak Ibu, kami You silakan. may be seated. Ingin nggak? Hari ini kita dikuatkan lagi sama firman Tuhan bahwa Tuhan tuh pengen ngasih kita tuh kemenangan. Tuhan tuh janji sama kita tuh banyak hal dan semua janjinya itu pasti iya dan amin. Satu, kita harus percaya. Percaya seakan-akan kita tuh sudah menerimanya. Itu harus percaya. Percaya itu tidak menanyakan apapun, manut saja. Tapi untuk percaya juga perlu dikasih iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi yang kedua perbuatan. Perbuatan berarti juga tangan harus semua perbuatan itu benar di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita harus mau berubah. Mau untuk dibentuk. Hari ini kita juga, saya sendiri juga ngecek diri ya kan. Banyak hal juga saya harus perbaiki. Banyak hal yang mungkin saya ingat nih. Berapa hari lalu saya juga diingatkan Tuhan. Zaman saya waktu masih kecil dulu, saya pernah buat janji sama Tuhan. Tuhan kalau aku dapat berkat, saya mau ngasih piano nih buat gereja lama saya. Tapi berapa minggu terakhir ini juga diingatkan bahwa, oh iya, gereja itu sudah punya piano.
Tapi ada satu satu jumlah yang Tuhan kayak bilang, itu kayak nasarmu zaman dulu. Dan I haven't give it back. Saya belum penuhi itu. Saya lupa terang-terangan. Karena saya pikir, dulu waktu itu saya pikir belikan piano untuk gereja yang lama saya. Tapi pianonya sudah ada lebih bagus itu. Jadi saya bilang, Tuhan, oh mungkin nilai piano hari itu segitu. Cuman saya mau kasih apa ya? Saya nggak ingat. Baru berapa minggu yang lalu, saya juga diingatkan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bagi saya juga ya. Kita pernah ngomong janji sama Tuhan tuh apa? Kita pernah mau berbuat sama Tuhan tuh apa? Mungkin kita lupa. Mungkin kita juga enggak ingat. Ya. Kalau tadi Pastor David Lai juga sampaikan bahwa kita juga harus mau mau rendah hati, mau melakukan kebenaran. Jadi juga mau tadi saya catat semua. Jadi Tuhan, kita tuh diingatkan, kalau saya tangkap bahwa kita tuh harus berbuat benar. Jadi selain percaya, berbuat benar. Yang kedua, berbuat benar dalam arti apa? Sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan, bukan aturannya kita. Coba diingat-ingat lagi ya kan, kalau kita ada bikin salah sama Tuhan, ataupun juga bikin salah terhadap sesama kita juga harus berusaha untuk benar, berusaha untuk jalankan perintahnya Tuhan. Karena kalau enggak, ya Tuhan mau memberkati kita. Satu yang saya tangkap tadi juga dari firman-Nya bahwa istrinya hamba Tuhan. Suaminya dulu benar-benar cinta Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab adalah suami saya tuh takut akan Tuhan. Hanya karena ingin berbuat baik mungkin tidak bijaksana. Sehingga sampai jatuh di dalam hutang yang begitu besar. Kasarnya kan begitu. Tapi istrinya ini punya hati. Gimana ya mau menyelesaikan masalah. Jadi intensitas hatinya juga mau membereskan. Dari masing-masing kita kalau usaha pasti semua ada tanggungan, betul kan? Saya pun juga ada, pasti semua orang juga punya tanggungan, kesalahan kan gitu. Tapi kadang kalau ngelihat jumlah, kalau lihat situasinya, lihat sikonnya, mungkin berat. Seakan-akan gak masuk akal. Seakan-akan aduh berat sekali. Ini saya alami dengan suami saya juga. Ya, suami saya tuh dulu pernah ngomong, setiap bulan ya kan, tabungan tuh kosong, kasarannya tuh hidup itu kerja, mari gitu kosong, kerja kosong, kerja habis buat bayar cicilan, kasaran kan gitu. Tapi buktinya sampai belasan tahun kawin ini, ya buktinya ya bisa. Walaupun kelihatan mata itu nggak ada. Kita berdua ngalamin hal yang sama. Bukan dikira, oh Cece enak ya, oh Koko enak. Enggak. This is our testimony. Setiap bulan, kadang saya jadi bertanya-tanya juga. Saya jujur Tuhan, saya ini masih harus melayani spot sini sana. Dari mana? Tanggungan banyak, kasarnya gitu. Tapi dulu saya pernah mikir, itu satu kejadian waktu pandemi. Bahwa kondisi sudah seperti itu, saya pernah cerita. Kondisi ada masalah begitu besar. Kalau dilihat dapat moro-moro dapat hutang sebesar ratusan miliar ya kan. Di depan mata memang betul gak 100% saya, cuman nama saya kepake gitu aja loh. Itu dapat utang berapa ratus miliar gitu langsung. Saya pikir-pikir ini tak hitung-hitung habis semua. Terus belum lagi Tuhan kasih di depan hati bantu hamba Tuhan di Tangerang, gak pernah kenalan. Nggak pernah tahu juga. Saya suruh nyumbang lagi kan gitu kan. Ini pikir-pikir konyol juga gitu loh. Tapi saya mau belajar taat. Dan dari hari itu jujur ya. Masalah satu demi masalah satu diselesaikan sama Tuhan. Termasuk juga itu mungkin masalah keluarga besar tapi juga masalah saya. Kecil-kecil kita bisa menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Jadi tanpa sadar ya. Mungkin kita nggak ngerti prinsipnya. Kalau dilihat di depan mata, halangan kita tuh berat. Tuhan hari ini tanggunganku segini, masih harus ngasih segini. Saya harus masih bayar uang sekolah segini, ini segini semua segini. Mungkin saya gak pernah cerita.
Tapi saya pernah ngalamin. It happens. It reals kan gitu. Tapi itu pun juga hari ini dibilang selesai. Saya boleh bilang belum selesai. Tapi saya percaya day by day, month by month. Khawatir tidak akan tidak menambahkan satu hasta apapun. Tapi kalau you percaya dan kamu jalankan prinsipnya Tuhan, kebenaran, ya kan? Percaya dulu nomor satu. Percaya karena Tuhan kita paling benar. Tuhan kita pasti sanggup. Kalau janda itu tadi juga dari kekurangan sampai overflow. Dari saya pun masih sekarang belum berlebihan. Saya juga masih minus kasarannya. Saya percaya saya sudah menerima. Karena janjinya Tuhan ya dan amin. Itu saya percaya dulu. Yang kedua, ya, lakukan perintahnya Tuhan dengan taat. Hari itu kalau dibilang Tuhan aku kan daripada ngasihin orang sih gak tak kenal pikirku. Ya, lebih baik kan aku bayar yang penting-penting. Tapi Tuhan gak mau. Just bless. Just bless. Ya sudah, saya ikuti. Tapi detik hari itu saya merasakan bahwa ada sesuatu yang supranatural terjadi dalam kehidupan saya. Dari hari itu, day by day, one by one. Di saat saya merasa paling tidak layak melayani, karena posisi tidak berlebihan. Di dalam posisi yang paling bottom. Dalam arti, bagi saya waktu itu bertubi-tubi masalah kan gitu kan. Lumayan bottom kasarannya buat saya sendiri. Dan itu paling hit point kan itu. Tapi Tuhan bukakan satu revelation bahwa dari Egypt dibawa ke Israel, ke tanah Kanaan. Dari Mesir dibawa ke Kanaan. Semua bukan karena kemauan atau kekuatan bangsa Israel sendiri. Tapi karena tuntunan Tuhan. Semua karena Tuhan. Hari itu dengan saya menabur mungkin oke lah sesuai blessing yang ditaruh di dalam hati saya. Dari hari itu satu persatu yang kelihatan tidak mungkin. Jadi selesai. Hari ini pun saya yakin pasti akan selesai di depan. Dan kalau tadi dikatakan 100 folds, 30, 60 sampai 100. Kamu percaya? Kalau you tidak percaya you gak akan dapat. But I believe that. Ya, hari ini boleh dibilang dulu misalnya dapat, misalnya kelihatan dapat beban kartu kredit, oh 1 juta, 2 juta sudah berat. Oh sekarang tambah banyak, oh ya tak nikmati, bukan karena aku tambah ngawur ya, bukan ya. Tapi karena kalau kamu memang perlu buat membayar kartu sekolah, kemarin kita ngredek di sekolah, anak saya tak ngredek kartu kredit, ya langsung ratusan juta lagi tuh sih. Bojoku juga, saya juga kan gitu kan. Tagihan ada. Tapi kalau tak pikir-pikir, wes tak jalani aja. Dan aku percaya Tuhan akan nuntun. Tapi kalau kita tambah gak mau nurut sama Tuhan maunya. Kamu masih berhitung-hitung, bergaining terus sama Tuhan. Tambah ndak bisa. Jadi percaya, taat. Terus kalau harus ingat, humility itu paling penting. Kalau kamu gak mau diremukkan, kalau kamu tidak mau dibentuk. Ya, merasa aku bisa. Pokok aku habis gini bisa. Enggak bisa. Satu hal di dalam saya juga merasa bahwa kenapa ya kok aku sampai hari ini belum menang. Kenapa kok sampai hari ini aku belum overflow sampai seperti yang aku mau. Ataupun mungkin dipandang orang sudah, tapi saya sendiri punya beban. Kan itu. Karena saya melihat diri saya sendiri juga. Kalau aku dilepaskan cepat-cepat, mungkin aku tidak lagi bergantung sama Tuhan. Saking dableknya aku, mungkin aku diproses begitu lama. Tapi dengan ben-bulan, ben-hari, lihat tanggungan terus. Setiap hari aku jadi bertanya sama Tuhan. Tuhan, tak serahkan ke kamu. Tuhan, setiap hari bergantung. Dan kalau kamu setiap hari dalam tahunan terus, bertahun-tahun, terus kamu bergantung sama Tuhan. Kamu akan jadi kebiasaan bergantung. Saat kamu bergantung otomatis sama Tuhan, kamu gak akan melepaskan lagi sama Dia. Kadang kita gak sadar. Oh habis diberkati lepas dari Tuhan. Habis diberkati bingung. Lari di sana sini ambek Tuhan lali pokoknya kan gitu. Kadang jadi sombong. Kadang jadi gaya-gaya kasarannya. Tambah habis. Kita mau cek pribadi kita. Kalau hari ini kita masih belum.
Atau masih diremukkan Tuhan, masih diproses kayak gini. Karena Tuhan kepingin, karena dia mencintai kita. Dan kepingin karaktermu berubah, kapasitasmu diperluas. Dan dia kepingin dependensimu, perketergantunganmu, itu bukan hanya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi karena Tuhan. Ya, itu aku juga ngalami. Jadi mungkin yang di sini, semua pasti ada masalah. Aku kenal kalian semua, kita semua berjuang sama-sama. Mungkin kamu lihat aku enak, enggak. Kamu mau tak kasih no tanggunganku, mungkin bingung. Wong saya bingung kok. Tapi day by day, ya. Dan aku tetap satu seperti yang Pastor David Lai bilang, keep sowing. Sowing is not for my kingdom ya, but we are sowing to the kingdom of God. We are sowing kepada orang yang mungkin yang Tuhan taruh di beban kita, benih-benih kebaikan. Kadang ya, mungkin merasa, oh enggak ada apa-apa. Memang Tuhan enggak lihat jumlah, tapi Tuhan lihat intensi hatimu. Kasaran kan gitu. Ya, kadang merasa, oh mungkin buat sesuatu kita di sini bukan cari dana, enggak, no. But intensi hatimu kemana? You are sowing dengan bukan kamu ngasih Tuhan ini untuk dapat untung investasi balik, atau you are giving God, I have this much, but I want to bless your kingdom. Itu different point, different stand, different posture. Dan dari sana tanpa sadar something supernatural di atas itu bisa berubah. Atmosfernya berubah. Kenapa? Tanpa sadar kamu selama ini gandoli uang. Rasa amanmu mau taruh di uang. Sehingga kamu untuk a little bit giving. You gak mau. Dari saat hari itu kalau kamu punya postur hati seperti itu. Susah. Tuhan untuk membuka kapasitasmu juga akan susah. Ya. Jadi this is really good pastor. Really also connected, related to me also. But I also got, you strengthen me. You remind me also. Yeah. Why we have to, got this trial also, But the intention, intensitas hati dari seorang janda ini yang Tuhan mungkin juga lihat. That's why the hand of God also help her. Ya. Jadi dari kita semua belajar. Satu sisi proses enggak cuma di uang tok. Proses juga di kehidupan keluarga, relationship semua. Kalau mungkin Jing, mungkin anakmu kayak gitu Jing. Jangan komplain, don't curse. Tapi bless him. Berkati terus. Lama-lama kalau kamu bilang positif, dia akan juga jadi baik. Itu juga taburan. Sowing. And kamu bakalan dapat sing baik untuk anakmu. Ya. Sedikit saya tambahin, Pastor, I just add in. Ya, maybe what I have, what I get also. Kita mau bangkit berdiri. Sebelum kita mau tutup juga. Semoga semua yang disermenkan sama Pastor David Lai, diterjemahkan sama Pastor Sinwo juga menjadi berkat. Coba kita mau koreksi hati kita masing-masing. Kalau hari ini mungkin misalnya ada beberapa hal mungkin oh ya Tuhan aku salah niat hatiku enggak benar. Karena Tuhan tuh lihat hati. The point is your heart. Iman dan hati Tuhan tuh lihat. Jadi percaya dan yang kedua perbaiki intensitas hatimu, perbuatanmu, semuanya rendahkan hati. Tuhan ampuni, mungkin aku salah jalan, aku gak bijak, aku mungkin mengandalkan kekuatanku, aku pakai emosiku. Saya mau ajak kita semua tutup bungkus di dalam darah Yesus, minta ampun. Dan kita percaya sudah diampuni. Setelah diampuni kamu punya jalan baru. Makasih Tuhan. Thank you Jesus.
Thank you Jesus. That you love us. Kau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Kau membentuk kami karena Engkau mencintai kami. Kami benar-benar begitu keras. Sehingga hajaran-Mu juga begitu keras. Tapi kami bersyukur Tuhan. Buat semua yang kami lewati. Karena untuk kebaikan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. That you always touch our heart. In a very nice and beautiful way, Lord. Thank you, Jesus. Jadikan setiap kami bertransformasi Tuhan, sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Kalau berapa masih mindset kami Tuhan, hanya melihat ke sesuatu yang kelihatan nyata. Ampuni juga Tuhan. Kalau rasa aman kami taruh di seberapa besar uang yang kami punya. Ampuni juga kami Tuhan. Kalau juga Tuhan mungkin kami merasa, oh aku harus punya segini. I don't want to give. Just this one is my safe position, my comfort position. Lord, also forgive us. Kadang sesuatu yang habis Tuhan, Kau buat kami Tuhan untuk makin bergantung dan melihat Engkau. Fokus kami jadi lebih dengan Engkau Yesus. Ya mungkin kami harus melewati jalan yang begitu sakit Tuhan. Tapi kami tahu dengan bergantung, dengan fokus akan Engkau Yesus, mata kami cuma memandang Engkau. Sehingga kami boleh mendapatkan true abundance dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarkan rema ini Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kami yang ada di sini. Ubah Tuhan hati kami Tuhan terus. Roh Kudus terima kasih Engkau sudah menguatkan dan mengingatkan hati kami. Koreksi terus, purify kami terus, sanctify terus di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah bekerja dari hari ke hari buat setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah provider kami. Itu yang kami pegang. You are our El Shaddai. Thank you Jesus. Biarlah Tuhan, semakin hari pribadi-Mu saja yang kami lihat. Tanpa kami mengenal Engkau secara pribadi, pasti kami akan ragu-ragu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memang ingin dikenal oleh setiap kami. Karakter-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, hajaran-Mu. Sungguh Tuhan, kami melihat itu. Luaskan terus Tuhan kapasitas kami. Semua yang ingin diperluas katakan Tuhan, enlarge my capacity. Lebarkan sayap kami, lebarkan kapasitas kami. Imani dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan-Mu. Dalam kapasitas yang sama, Engkau akan juga diubah. Tapi Tuhan akan menguatkan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Pastor David Lai. Urapi terus dengan penambahan wahyu yang baru Tuhan. Supaya dia juga boleh mengenal secara pribadi lebih lagi akan Engkau. Sehingga dia boleh menjadi berkat untuk banyak tempat memperkenalkan Injil-Mu Tuhan. Menguatkan setiap kami, mengubahkan setiap kehidupan kami dan banyak orang lagi dimanapun dia berada Tuhan. Kau pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan. Urapi terus kerjaannya juga Tuhan. Keluarganya, anaknya semua Tuhan. Kau tambahkan kesehatan Tuhan. Semua yang dia perlukan Tuhan, Engkau juga melihat dan memenuhi. Terima kasih Yesus buat hatinya yang begitu indah Tuhan mau melayani setiap kami di sini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Sinwo juga Tuhan. Kau juga tambahkan kesehatan, stamina Tuhan. Buat keluarganya Cik Phil, anaknya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi
Pastor Sinwo juga Tuhan. Urapi terus Tuhan. Sediakan terus apa yang dia perlukan. Tambahkan kesehatan terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus buat Richard dan semua Tuhan. Pak Andi Tuhan, Pak Is semua. Yang sudah membantu Chef juga Tuhan. Alex Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dihadapi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi tolak ukurnya Tuhan. Apapun semua Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pilar tiang awan, tiang apinya Tuhan. Penyediaan-Mu buat gereja ini juga Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan menyatukan hati. Kau akan bukakan pintu-pintu yang baru juga Tuhan untuk banyak orang datang di gereja TCC ini. Urapi terus Tuhan, fear of God more Tuhan. Biarlah itu menjadi Tuhan kerinduan setiap kami yang ada di sini juga. Dan juga semua orang yang hadir di TCC juga Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua kolaborasi yang Kau sudah bikin Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kalau sebentar mau tutup Tuhan. Fellowship kami hari ini Tuhan. Dan juga kalau sebentar kami mau makan Tuhan. Tutup bungkus di dalam darah-Mu Yesus. Sanctify, kuatkan Tuhan. Yang mau serahkan semua Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Amin.